Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal kisi-kisi latihan UAS. Oke, langsung saja. Nama saya di sini Rivaldi Nurilham dengan NPM 202343501712S3H. Ya, kita langsung masuk ke nomor 1. Seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasikan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Dia pengumpulan data dari 8 pengembang sebagai berikut. Jumlah proyek per bidan ini atau disebut X ada 13, 15, 12, 14, 16, 13, 15, 14. Di sini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya, ini juga 8 dengan angka yang berbeda juga. Oke, langsung saja. Di sini kita jawab. Hipotesis yang digunakan adalah uji satu pihak kanan positif. Sesuai inilah hipotesisnya ya. Terus kita langsung masuk ke tabel. Tabel ini kita jabarkan dulu X dikali Y-nya. Jadi X kali Y ini 1040 ini dari 13 kali 80. Terus 15 kali 90, 1350, 12 kali 70, 840. Terus ini dari X pangkat 2 dari 13 pangkat 2, 169, 15 pangkat 2, 225, 12 pangkat 2, 144 dan seterusnya ya. Sama juga Y pangkat 2 ini dari Y 80 pangkat 2, 6400, 90 pangkat 2, 8100. Terus 70 pangkat 2, 4900. Terus kita tulis rumus RXY-nya. RXY-nya di sini kita langsung masukkan saja nilainya. 8 ini dari nilai jumlah dikali hasil dari X kali Y 9383 dikurang 112 dari hasil X terus dikali 665 dari hasil Y. Akar 8 dari nilai jumlah dikali 1580 dari hasil X pangkat 2 dikurang dari hasil X pangkat 2 112 pangkat 2 8 jumlah 55743 dari hasil Y pangkat 2 dikurang 665 dari hasil Y di pangkat 2 tin. Hasilnya segini 584 per 597,51, jadi hasilnya 0,98. Karena N sama dengan 8 termasuk dalam kategori N kecil, maka dikonversikan ke dalam nilai T. T sama dengan R akar N kurang N pangkat 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. Jadi T sama dengan 0,98 akar 8 kurang 2 per akar 1 kurang 0,98 pangkat 2. Hasilnya 2,41 per 0,20. Jadi T 12,05. Nah, dari hasil pengujian diperoleh T hitung 12,05 dari tabel distribusi T. Untuk A sama dengan 5%, data DK 8 dikurang 2 sama dengan 6, maka diperoleh T tabel sama dengan 2,447. Pakai yang dua pihak, pakai tabel yang itu ya, yang dikasih Pak dosennya. Jadi kesimpulannya, karena hasilnya 2,447 berarti ada hubungan korelasi antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien dan hubungannya positif. Oke, itu saja nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut di nomor 2 ada soal seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dan algoritma pencarian yang berbeda, algoritma A dan algoritma B. Dalam mencari solusi untuk suatu masalah optimisasi, untuk menguji ini, peneliti tersebut mengumpulkan data waktu eksekusi dalam detik dari masing-masing algoritma. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Algoritma B di sini ada 12 nilai dan algoritma C sini ada 12 nilai dengan masing-masing angkanya yang berbeda. Terus
Dari data di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan A. Lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05. Asumsikan variasi yang digunakan oleh kedua kelompok sama. Dan B. Lakukan uji homogenitas dari kedua kelompok data dengan uji Fisher. Oke, kita ke A dulu ya. Ini karena bawah ada soal uji Fisher ntar belakangan. Ya, uji A seperti biasa. Di yang ke A gitu maksudnya. Pertama-tama kita tulis tingkat kepercayaan 95% karena dari soalnya gitu. Hipotesis penelitian HO sama dengan 1 kurang dari 2. Nih terdapat perbedaan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem. Terus yang kedua, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem. Terus yang nomor 3, kriteria pengujiannya seperti biasa. Tolak HO jika T hitung lebih dari T tabel. Terima HO jika T hitung kurang dari T tabel. Di sini kita juga udah menghitung tabel penolong uji T. XA-nya di sini yang tertera tadi ya 12 angka yang berbeda di XA-nya. Terus XAI dikurang XA aksen. Ini seperti biasa, ini 17 dikurang 18 min 1, 19 dikurang 18 1, 22 dikurang 18 4, dah gitu seterusnya ya. Terus habis itu XAI dikurang XA aksen pangkat 2. Ini dari ini min 1 pangkat 2 1 pangkat 2 1 4 pangkat 2 16 min 2 pangkat 2 min 2 pangkat min 2 4 0 pangkat 2 0 min 3 pangkat min 3 min 3 pangkat 2 9, kayak gitu ya seterusnya. Jadi 68 hasilnya. Sama ini juga sama ya, kayak gitu juga. Ini 14 dari pengurangan ini 18,67, jadi minus 4,67, seterusnya juga sama gitu. Bawahnya juga sama begitu sini. Terus juga ini XBI dikurang XB aksen pangkat 2 juga sama dari sini, dari min 4,67 pangkat 2 jadi 21,80. Oh iya, diingatkan ya, minus ketemu minus itu kalau dikali jadi plus ya, sama nih hasilnya. Terus kita jumlahkan jadi 164,67. Kita masuk ke hitung rata-ratanya. Ini kan juga sama, 216 dibagi 12 nilai di 18 ini buat hitung ini ya, angka ini. Terus hitung variansinya, S1 pangkat 2 68 dibagi 11, jadi 11 ini dari 12 dikurang 1 rumusnya, jadi 6,18. S2 nya juga sama, dari 164,67 per 11 ini dari 12 kurang 1 jadi 14,97. Terus S gabungannya ini ada 11 dikali 6,18 tambah 11 kali 14,97, hasilnya segini ya, 102,83 hasilnya. Udah kita total semuanya. Nomor 8 juga sama, ini kita total semuanya jadi minus 0,015. Terus juga T tabel besarnya jadi 2,819 dari yang ini, yang kayak DK itu 22. Terus kita jabarin ke samping. Maaf ya, kita nggak ada tabel ya. Nah terus yang lanjut ke B, uji Fisher. Uji Fisher ini dihitung F hitung varians besar bagi varians kecil. Jadi 14,97 dibagi 6,18 2,42. F tabelnya sama dengan A DP pembilang, DP penyebut. Jadi data table yang didapat 2,79. Jadi kesimpulannya F hitung sama dengan 2,42 kurang dari F tabel sama dengan 2,79.
maka 1 tambah 0 diterima, jadi kedua metode data itu homogen, artinya tidak ada perbedaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.